Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Negaraku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah. Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa alihi wa dzurriyyatihi. Sumailah hadratihi wa minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa tabi'in wal ulama al amilin wal musannifin al mukhlisin wa jamil malaikatil muqarrabin, khususan guru-guru kami yang telah mengajarkan kebaikan kepada kami. Allahumma khususan untuk kedua orang tua kami yang hadir di sini semuanya, kakek nenek kami, saudara-saudara kami, leluhur kami sampai Nabi Adam. Allahumma khususan untuk kedua orang tua pasangan kami yang hadir di sini semuanya, kakek nenek pasangan kami, saudara-saudara pasangan kami, leluhur pasangan kami sampai Nabi Adam. Allahumma khususan untuk diri kami, Allahumma khususan untuk pasangan-pasangan kami yang hadir di sini semuanya, anak-anak kami, turunan kami, teman-teman kami, karib kami, tetangga dekat, tetangga jauh, orang yang berjasa dan berbuat baik kepada kami, orang yang kami zalimi, orang yang kami kenal, dan untuk seluruh makhluk ciptaan Allah yang tidak ingkar dan tidak dimurkai Allah. Jamil muslimin simat wal mu'minin. Allahumma khususan untuk Bapak Abdurrahman Yusuf dan istri serta anak-anaknya. Juga Allahumma khususan untuk para pejuang-pejuang edisi cash yang hadir, yang membantu, siapapun yang membantu, siapapun yang berpikiran positif untuk kebangkitan edisi cash seluruh Indonesia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan ya. Mari kita sama-sama pada hari ini kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan semuanya tercapai. Selesai, karena ada yang lebih penting dari itu, yang sangat berpengaruh buat kehidupan komunitas yang ada di PEN Bekasi ini. Mudah-mudahan hasil dari PEN Bekasi mengikuti apa yang diperoleh. Amin. Jadi edisi gas memang selama ini yang mereka tuduhkan itu bukan, tidak akan terbukti di sini. Edisi gas bukan penipuan, betul? Justru para pelapor yang telah menipu kita, betul? Para pelapor itu yang telah menyengsarakan kita, terutama yang punya program seperti saya. Contoh salah satu, edisi gas bukan ponji, betul? Jadi yang baru datang dan bergabung, kita punya kekuatan yang tidak dipunya oleh mereka. Ya, kita punya kekuatan, punya doa lebih banyak daripada mereka, betul? Punya motivasi lebih kuat daripada mereka, betul? Kita punya data, tenang saja, kita punya data. Mau diapakan tuh data? Kita tuntut balik. Kita benar. Ada yang sudah mulai ketakutan, ya. Dari grup-grup yang ada di Sonono sudah mulai kebakaran jenggot. Masa sih kita mau di banner? Kan kita tidak berbuat apa-apa.
dia nggak sadar dikadali, itu namanya on. Nggak nyari edukasi yang benar. Nah, sekarang kita sudah melihat kan di PKPU kita menang. Jadi banyak di kubu sana itu yang mereka donasi ke kubu mereka itu sebetulnya tanpa mereka tahu apa artinya. Jadi tugas kita sebagai seorang teman yang baik, kita kan teman yang baik, betul kan? Teman yang baik itu akan menolong temannya yang akan terjun ke jurang, betul? Nah, banyak dari kubu mereka yang mestinya hatinya baik, tapi mau terjun ke jurang karena ketidaktahuan. Kita tolong. Mau? Kita rangkul kembali, kita jelaskan bahwa kondisi edisi cash itu bukan seperti yang ada di pikiran mereka. Di pikiran mereka itu Pak AY itu dituduh sebagai penipu. Di pikiran mereka itu Pak AY dituduh sebagai orang yang menyebabkan kesulitan kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin dulu dengar suaranya, tetap semangat. Luar biasa, luar biasa. Harapan saya datang ke sini. Nama Pak, nama. Nama saya Gunawan dari Cisarua. Dan alhamdulillah saya datang ke sini bisa bertemu dengan Anda semua yang bertahan berjuang luar biasa. Dan bahwa perjuangan itu memang sangat berat sekali. Kita berjuang semaksimal mungkin, hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita perjuangkan tidak sia-sia. Apa yang kita perjuangkan bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya dan umumnya untuk negara Republik Indonesia. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, itu saja harapan saya, harapan kita semua, harapan teman-teman khususnya dari Cisarua, umumnya teman-teman dari seluruh mitra edisi cash di seluruh Indonesia. Dan semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah mengantarkan saya di sini. Perkenalkan, nama saya Abbas dari Sukamakmur. Teman saya adalah Rekli. Ini adalah pejuang juga. Alhamdulillah. Saya tahu kepada Rekli masih muda, padahal dia di akunnya hanya 200 koin, tapi berjuangnya luar biasa. Ini hanya 200 koin, berjuangnya luar biasa. Saya juga sangat merinding. Ya alhamdulillah, saya dari Sukamakmur berombongan berangkat tadi pagi hampir 4 mobil ya sama elap 1. Ya alhamdulillah kita sama-sama di sini satu misi dan satu tujuan untuk kita mengawal, dan mudah-mudahan pada hari ini tadi sudah disampaikan juga Pak Haji Gunawan apa harapan kita. Pada hari ini tujuannya adalah sama, ya. Mudah-mudahan kita ke depan, dari mulai ini ke depan kita satukan. Ketika ada rekan kita yang belum tahu perjuangan ini, ada mitra kita yang belum tahu perjuangan ini, tolong Pak, ketuk hatinya. Kita satukan, semua kita rangkul. Kenapa? Kenapa kita harus rangkul semua? Seharusnya yang 55.000 ketika kumpul bersama, kita satukan visi kita bahwa edisi cash ini adalah memberi manfaat kepada kita semua, memberi manfaat ke Indonesia, memberi manfaat rakyat Indonesia. Kenapa kita tidak berjuang bersama-sama? Yuk kita sampaikan dan
apa yang sering kita lakukan sampaikan. Jangan sampai ketika kita dari sini kita diam. Tetap perjuangan kita sia-sia. Kalau memang kita misalkan hanya kita saja yang jalan, yang datang kita saja, berarti kita seolah-olah kita tidak berangkat. Maka pesan saya kepada rekan-rekan semua yang ada di masing-masing daerah, saya menyimak LC itu malam ya Bu, walaupun saya belum masuk grup ya. Kita kan masing-masing di wilayah itu ada. Kita datangin door to door. Nah, bagaimana kita sampaikan ini adalah yang benar. Ya, tadi sudah disampaikan dan sudah dibahas di luaran kita. Ya, tadi sudah disampaikan. Nah, sekarang kita yang teman-teman kita, yang tetangga kita dan saudara kita yang dekat di lingkungannya masing-masing, coba ketuk hatinya, ajak, yuk bahwa EDCKS yang benar ini, yuk kita sama-sama perjuangkan. Kalau orang hanya menuntut hari ini saya cairkan, itu salah. Seharusnya kita harus berpikir adalah ke depan. Bagaimana EDCKS ini sampai anak cucu kita. Itu kan? Nah, bukan hanya untuk hari ini kita cairkan, oh uang saya kembali, tapi yang lain banyak menderita, itu salah. Ya, maka saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu kita, Bu Julia, ya, kepada rekan-rekan yang lain telah mengorbankan. Yang pertama adalah pikirannya, hartanya dan semuanya, dan bahkan meninggalkan keluarganya yang tercinta untuk duduk bersama demi adalah kepentingan bersama. Semangat Pak! EDCKS! EDCKS! BJPB! Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Mungkin ada Reki yang menyampaikan ya. Sudah. Ya, sedikit tambahan dari sahabat saya. Tenang Reki, tenang aja. Ini adalah pejuang muda. Wajar lah ya, pejuang muda. Ya, kita harus satu contoh lah. Ya, kenapa? Karena saya sampai kemarin berbincang dari jam 2 sampai maghrib sama Reki. Kata saya, luar biasa, sampai bisa meninggalkan apapun istrinya, meninggalkan pekerjaannya. Padahal apa kalau memang untuk diperjuangkan 200 koin bisa diperjuangkan enggak? Kalau menurut secara pribadi itu tidak, tetapi kita melihat kita bersama. Ya, kita melihat bersama bahwa EDCKS ini adalah manfaat untuk kita ke depan, kan gitu. Itulah harapan-harapan kita. Ya, maka saya pesan yang paling terakhir, kita satukan, jaga silaturahim kita. Itu aja, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang yang dekat. Saya Reki dari Sukamamur. Saya cuma sepatah dua patah ya. Intinya tetap semangat. Kita rangkul yang masih bergulir di kasur. Kebanyakan yang masih tidur. Kita rangkul, kita bangunkan kembali. Karena EDCKS ini manfaatnya bukan untuk komunitas saja, tapi untuk seluruh Indonesia. EDCKS! EDCKS! Cipinang! Nah, mungkin itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi Abbas, perwakilan dari komunitas Sukamakmur yang hari Sabtu lalu telah mengadakan kopdar ya, di namanya apa tempatnya? Kayangan, Villa Kayangan. Ya, luar biasa Pak John dan tim dari Tangerang Selatan, dari Bogor itu menuju ke sana. Ya, luar biasa. Jadi mereka sudah bangun dari tempat tidur ya. Mereka sudah banyak yang bangun ya setelah mau menuju kemenangan PKPU. Nah, sekarang
kita di PKPU jilid kedua sudah menang. Jadi kalau bisa nih fokus ke sini sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, tetap semangat nggak nih teman-teman? Nama saya Adi Ismanto, saya tinggal dekat tol Bekasi Timur. Jadi mungkin akses ke sini saya lebih dekat gitu ya. Ya, alhamdulillah sampai saat ini saya bisa 3 kali hadir sampai saat ini. Yang sebelumnya karena ada kesibukan. Nah, mungkin saya ingin tahu dulu nih teman-teman, saya ingin juga sedikit ada satu persepsi yang sama. Izin teman-teman, yang ID-nya depannya 18, angkat tangan coba. Coba. Saya pengen tahu ID 18 kepalanya. Nah. Enggak. Artinya gini, di luaran sana bahkan mungkin teman-teman mitra yang baru beranggapan bahwa ID lama itu orang yang paling kenyang merasakan nikmat dari edisi cash. Betul tidak? Dan itu saya nggak ada masalah Pak. Persepsi orang itu setiap orang berbeda, betul nggak? Tapi jangan salah Pak. Buat kami, mungkin teman-teman menganggap kami senior, kami orang lama, kami aminin. Tapi bukan dalam arti kita ini kenyang merasakan hasil dari edisi cash. Karena ketika kita masuk di edisi cash, jujur kita ingin manfaat buat orang banyak. Dan saya yakin 1000% banyak teman-teman karena manfaat edisi cash mengambil langkah berani resign dari pekerjaan. Angkat tangan yang resign dari pekerjaan. Saya juga salah satu orang itu, Pak. Saya bekerja di instansi pemerintah. Mungkin kalau dibilang saya sudah zona nyaman. Tapi saya berani keluar dari zona nyaman itu sendiri lantaran buat pribadi saya sudah cukup mengabdi untuk negara. Yang saya cari saat ini bagaimana saya mengabdi untuk mensejahterakan keluarga saya. Manusiawi nggak Pak? Itu pribadi saya Pak. Makanya terkadang kalau dalam sebuah obrolan mungkin di YouTube atau lain hal ada bahasa wah orang-orang lama itu udah kenyang. Enggak juga Pak. Karena di edisi cash itu hanya ada 2 faktor. Berani dan mampu. Dalam arti berani, saya lama, Bapak Ibu baru bergabung. Tapi karena mampu menggelontorkan finansialnya masuk lebih besar dari yang lama. Saya kebalap nggak Bapak Ibu? Nah itu. Banyak orang-orang lama itu pasif hanya sebatas juga ikut-ikutan. Karena notabene teman-teman masuk di edisi cash cuma 1 Pak yang dicari. Bagaimana sebuah peluang itu bisa kita dapatkan mencari tambahan penghasilan buat apa Pak? Buat dapur kita Pak. Itu yang utama. Di sisi lain kita bisa bermanfaat mungkin mohon maaf yang muslim sejalan dengan agama kita. Betul tidak? Nah itu. Nah di sini terjadilah hal-hal seperti ini. Yang sebetulnya ketika orang-orang lama bergabung pun kita yakin lantaran pertama Pak Aye ini amanah, kedua bisa membuktikan, dan ketiga ada sebuah ketahanannya Mbak, kolateral. Edinar koin. Nah, yang namanya perusahaan kira-kira itu berproses nggak Bapak Ibu? Ingin maju, perusahaan itu kira-kira butuh sebuah inovasi tidak? Butuh kan? Maka ada kebijakan-kebijakan yang mungkin ya kita juga nggak tahu, ada yang mungkin sejalan dengan program dari kebijakan tersebut, ada yang tidak sesuai sasaran, sehingga terjadi perubahan-perubahan. Dan mungkin dinamika sebuah manajemen, ada sebuah intrik, ada sebuah hal-hal yang nggak enak, yang mungkin kita sebagai follower, betul nggak kalau dibilang follower? Ya kan? Kita mitra Pak.
follower bukan? Ya kan? Kita pengikut, kita jamaah. Nah, maka setiap ada perubahan terkait di edisi cash, kita mau nggak mau harus mengikuti. Ada yang bisa cepat paham, ada yang tidak, tergantung dari, mohon maaf, SDM kita masing-masing, tergantung intelektual kita masing-masing. Saya yakin, apakah dulu ini saling mengenal? Justru inilah kekuatan kita edisi cash, sebuah kekerabatan, kekeluargaan komunitas kita dari Nusantara bisa saling mengenal. Jadi mungkin begitu aja Bang Ran, apa yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua, tetap berprasangka baik, tetap positif. Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Hunter Community dengan Leha. Oke teman-teman semua yang ada di sini sama dengan apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, mungkin semua teman-teman sama. Saya salah satu orang yang sudah dulunya sudah dibuang sama Aplen. Dibebaskan. Apa yang cadar? Selamatkan. Cepet banget loh. Apa yang ada di sana? Bapak Ibu nih, saya udah bawa tim nih. Banyak pakai cadar. Ini tim saya semua nih. Yang biru-biru semua nih. Ayo angkat tangan, angkat tangan. Tuh. Sama nggak aplennya sama saya? Sama. Tuh. Saya aplennya semua yang menjadi pelapor. Beda kan? Beda. Rasa sakit itu lebih sakit dibandingkan yang lain-lain ada di sini. Sama Bu. Saya mau lapor nanti, udah nggak? Mau lapor balik nggak? Mau lapor balik Pak. Balik Bu. Balik dari mana? Oke sabar ya, insya Allah kesabaran kita membawa hasil. Oke, jadi kita harus semangat. Saya aja yang aplennya pelapor, tetap semangat. Oke, semangat dan yakin edisi cash akan bangkit. Ya, karena benar tadi kata senior kita, edisi cash itu memang perlu kita perjuangkan. Dia, edisi cash adalah dapur kita. Jadi memang harus kita perjuangkan. Nah, saya juga memohon ke teman-teman saya yang lain yang masih di rumah, yang masih katanya tidur dibayar, ayolah datang ke sini, kita sama-sama berjuang. Jangan kalah sama saya. Saya aja yang aplennya pelapor, semangat banget. Ya, semangat ya bapak-bapak, ibu-ibu. Saya yakin Indonesia akan bangkit. Dan edisi cash. Edisi cash. Edisi Indo. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Nama saya Tapto, perwakilan dari Purwakarta. Saya sama teman-teman di sini sudah hadir di sini sudah yang ke-5 kali. Alhamdulillah perjalanan pakai motor ya dari Purwakarta ke sini kurang lebih 2 jam. Enggak Pak, kita rela. Iya, karena kita mau berjuang di sini. Rela ya. Bukan orang bayaran. Saya juga yakin teman-teman sini juga mungkin ada yang lebih jauh dari saya gitu kan. Mungkin ada yang dari Jawa Tengah, dari mana, dari seberang segala macam pasti ada. Ya karena ini adalah komunitas kita semua ya, se-Nusantara. Kita di sini berjuang. Mungkin pasti kan mengharapkan yang terbaik yang nanti hasilnya dari sidang ini ya. Alhamdulillah saya dan teman-teman sangat puas dengan situasi di sini ya, kekompakannya baik dari komunitas, baik dari konsumsi dan segala macam di sini luar biasa, terjamin lah gitu. Biasa kita sini ada niat ya Pak ya.
niat aja dulu ke sini berjuang, insya Allah sampai sini kita tidak akan kekurangan apa-apa. Ya, ya di sini saya memang termasuk seangkatan sama Pak Adi tadi, angkatan 18 ya. Angkatan 18 ya. Ya memang tadi persepsinya yang sebelah itu banyak kan angkatan 18 segala macam gitu kan, tapi kan tidak bisa disamaratakan seperti Pak Adi bilang tadi ya, karena semua itu kan punya cara dan rencana masing-masing gitu ya, hanya kita yang tahulah apa yang kita jalankan ya. Ya alhamdulillah sih sampai saat ini ya Purwakarta memang memang untuk jadi untuk memang di Purwakarta itu ya memang untuk membangkitkan semangatnya itu mulai ada kendor karena memang mitranya banyak, tapi memang dengan situasi seperti ini memang sangat terpukul ya, baik dari keluarga pribadi, tekanan dari peserta, mitra, arisan segala macam, banyak yang terpukul. Dan itu merupakan PR berat lah buat saya, mungkin teman-teman yang lain juga seperti itu. Untuk membangkitkan itu memang butuh perjuangan, sama seperti saya berjuang dari nol. Karena saya juga pertama kali belajar NCCS itu dari Purwakarta ke kampus itu memang sama perintis, pakai motor juga gitu, berjuang gitu. Nah ini sepertinya kita akan mulai lagi dari nol lagi, meyakinkan satu persatu. Ya inilah PR buat kita, yang penting kita tetap semangat ya, karena tujuan kita semua sama di sini untuk menjadikan edisikan tetap jaya, tetap jalan, supaya itu bermanfaat dari kita untuk kita dan buat kita semua ya, supaya kita semua jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Mungkin itu aja Pak, saya tidak berpanjang lebar. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisikan! Edisikan! Edisipino! Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih untuk waktunya. Saya sebenarnya ya grogi juga ya untuk ngomong. Ya, mohon salam kenal semuanya buat Bapak Ibu. Selama ini kita ceritanya. Oh, oke, terima kasih ya. Nama aslinya, nama pendek aja ya. Nama pendeknya Ardi. Saya dipanggil Ardi sama arti saya. Hah? Ardi. Ya, bisa dipanggil Bopai aja. Karena lebih terkenal Bopai daripada nama aslinya. Ya, untuk Bapak Ibu, salam kenal semuanya. Selama ini kita hanya kenal di LC, di grup dan sebagainya. Ya, jadi sebenarnya saya juga nggak bisa. Belum aja. Oke, dikit lagi ya. Ini pas banget saya. Jadi sebenarnya saya juga agak nggak bisa untuk ngomong di forum seperti ini, agak grogi sedikit memang. Tapi pastinya saya untuk menghimbau Bapak Ibu yang di sini pasti satu tujuan ya, satu tujuan untuk tujuan kita bersama, dengan cara saya tetap kembali ke basic saya adalah untuk mempertahankan edisi cash dan Bencipindo dengan cara ya kita ramaikan pasarnya, kita ramaikan semuanya di situ. Jangan ada lagi keraguan di diri kita masing-masing. Salah satunya adalah ketika menjual XLM keluar. Itu saya tekankan ya. Tetap satu tujuan kita, mempertahankan edisi, memperbanyak edisi. Itu tujuannya. Dan jangan pernah lagi ada kata-kata
untuk menukarkan XLM keluar. Walaupun kita tahu Bapak Ibu, saya, beritanya sama, berita kita sama semuanya, tujuan kita satu kok, hanya ini. Caranya yaitu tadi, kita memperbanyak edisi kita, mempertahankan edisi kita, memperbanyak. Tidak ada lagi kata-kata di grup untuk menjual XLM keluar. Itu ya, tidak ada lagi yang menjual. Karena saya jujur aja, kalau ada kata-kata itu saya paling marah sebenarnya. Karena saya dan teman-teman mentor yang lain kayak Pak Hendra, kita sepakat untuk itu satu tujuan kita. Tapi ada bahasan-bahasan itu saya paling gak suka ya, karena apapun ceritanya ya itu yang kita punya sekarang ya kita pertahankan sampai masalah ini selesai secara hukum negara. Jadi ketika ini selesai, pasti Bapak Ibu dan orang-orang di Indonesia yang di luar komunitas kita makin percaya Adcast, benar nggak? Itu yang kita pertahankan di sini, supaya Indonesia tahu bahwasanya Adcast itu sangat benar-benar bermanfaat. Tidak ada lebih daripada itu. Ya, mungkin itu aja perkenalan singkat dari saya. Ibu ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Ada 3 poin inti yang kami mau jelaskan buat teman-teman sekalian. Yang pertama, terkait dengan berita di luaran bahwa edisi Cash merugikan banyak mitra dan banyak dana yang dirugikan. Tadi Majelis Hakim sudah menekankan bahwa di dalam berita acara pelaporan hanya cuma satu yang ada nilainya dengan total nilai 27,8 M dari pelapor sekarang. Jadi kalau ada informasi di luaran bahwa pelapor dirugikan banyak sekian ratus orang dengan total misalkan sampai triliunan, itu berarti tidak benar. Karena Majelis Hakim sesuai dengan fakta yang ada hanya cuma satu pelapor dengan nominal 27,8 dan saat ini sedang diuji kebenarannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami informasikan Pak Aye membuat satu keputusan dan dengan kebijakannya supaya mulai tadi diberikan surat ke Majelis Hakim sampai ke depan, sampai putusan, yang menjadi penasihat hukum dari Pak Aye adalah Bu Elsa, Pak Farhad Abbas dan tim. Sementara untuk Ibu Suryani sendiri, Bu Ani tetap menggunakan penasihat hukumnya Pak Al-Katiri dan tim. Jadi ini tidak ada masalah bahwa segala sesuatu ini kita memang fokus karena memang ini sudah masuk ke pokok perkara. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga dan terakhir, sidang ditunda hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB tepat. Kenapa Selasa? Karena hari Rabunya libur. Dengan agenda menghadirkan saksi yang masih saksi pelapor karena belum selesai untuk penyampaian dari penasihat hukum. Jadi hari ini baru tim penasihat hukum dari Bu Suryani yang bertanya. Penasihat hukum yang lainnya belum. Jadi makanya kenapa sidang ditunda untuk Selasa minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa, hari ini cukup melelahkan buat kita ya. Boleh lelah tapi jangan menyerah ya, karena kita sudah saksikan bersama-sama hari ini adalah agenda ya untuk pemeriksaan saksi terhadap Bapak Haji Mulyana ya. Sudah kita pahami bersama ya, hari ini adalah agenda semua pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan BAP beliau ya, semua
BAP ditanya seputar BAP yang beliau sampaikan ya. Sudah kita lihat bersama bahwa tadi sempat sudah disampaikan beberapa poin dari Pak Thomas gitu ya, bukan pergantian, jadi tambahan pendampingan ya, harus dipisah antara Pak Aye dengan Bu Andi gitu ya. Terus yang kedua, yang katanya di luar sana banyak sekali ya mitra yang merasa dirugikan, tapi dengan hal yang tadi kita sudah dengar bersama, kita sudah kaji bersama ya, dari semua pertanyaan BAP ya, itu kita lihat ya, kita bisa lihat kebenaran-kebenaran yang justru akan melihat siapa yang benar ya, siapa yang salah ya. Semua akan ditunjukkan sama Allah, kita yakin ya, insya Allah, bismillah, Allah bersama kita tetap semangat, kita tetap kompak, insya Allah kita yakin bersama edisi Kes akan bangkit ya. Karena berhubung waktu sudah malam ya, jadi sidang harus ditunda, yaitu di hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 tepat pukul 10 tetap pemeriksaan kepada saksi Pak Haji Maulana ya. Tadi sempat ditawarin bahwa ya sudah disampaikan jika para saksi atau saksi yang hari ini hadir gitu ya, ada unsur kebohongan ya, ada unsur sesuatu di dalamnya, maka ancamannya adalah sekitar 9 tahun penjara ya. Ini sudah dibuktikan, tadi sudah terjadi penawaran, teman-teman mungkin dengar semua ya. Apakah Bapak yakin dengan BAP yang Bapak buat? Yakin? Mau ditawarkan adalah apakah Bapak mau cabut berkas ini atau Bapak mau melanjutkan proses ini? Dengan lantang beliau jawab lanjutkan. Ya udah, kita buktikan. Kita siapkan semuanya. Bismillah, minggu depan mudah-mudahan hasil dipercepat untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Tetap kompak, yakin. Edisi Kes bangkit bersama ya. Edisi Kes Becibinyo. Oke, terima kasih. Tetap semangat, selalu berdoa dan tetap mendukung Pak Aye dan Bu Andi. Lalu ada satu lagi yang saya sampai merinding, mereka bilang, khususnya Pak Aye, tetap tunggu saya. Ya. Jadi untuk kawan-kawan yang belum, teman-temannya yang belum diketahui keberadaannya di mana, silahkan dicari. Yang masih mau dirangkul silahkan dirangkul. Besarkan komunitas. Sekali lagi saya bilang besarkan komunitas. Dan sekali lagi juga saya mau mengatakan kepada tim konsumsi di mana ya, makanan kita dimakan Pak Aye dan Bu Ani. Alhamdulillah. Bagi yang punya rezeki tolong tingkatkan donasi, dan bagi yang mau memberikan donasi untuk makanan-makanan atau rokok-rokok kita di sini atau apalah itu ya, ini lagi lah, dikencangkan lagi lah, walaupun itu hanya 10.000 tapi dikali berapa kali, dikali 2.000 orang gitu kan, semampunya kita aja. Tingkatkan ya, tingkatkan kebersamaan kita, komunitas dibangun kembali ya, mudah-mudahan tidak akan lama, mudah-mudahan. Begitu saja ya Bapak Ibu, saya sudah takutnya bosan lihat muka saya terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.